Sama Yang sekitar mulia, 10 menit. Ya, silakan. yang mulia Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, para Hakim Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, para Hakim Konstitusi, para pemohon, Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saksi akan menyampaikan kesaksian mengenai apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya ketahui pada saat saksi sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak Juli 2015 sampai dengan November 2020 dan tim pembahas tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Adapun kesaksian yang saksi sampaikan pada hari ini terkait dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Pertama, keterlibatan publik sebelum penyampaian surat Presiden kepada DPR RI mengenai RUU Cipta Kerja. Yang mulia, bahwa sejak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo Oktober 2019 pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyatakan akan menyusun Omnibus Law lapangan cipta lapangan kerja, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan bidang ketenagakerjaan, antara lain mengenai perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, alih daya, pengupahan dan pemutusan hubungan kerja PHK. Dalam kegiatan dimaksud, pemerintah melakukan dialog dengan berbagai unsur sebagai berikut. Kesatu, beberapa dialog telah dilakukan dengan unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB). Saat itu saya hadir dan memimpin langsung pertemuan-pertemuan yang melibatkan unsur SPSB. Pertemuan tersebut tanggal 4 Desember 2019 dengan agenda dialog membahas PKWT dan alih daya. Peserta yang hadir merupakan perwakilan pengurus dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI pimpinan Yoris Raweai, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Federasi Transport dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia FTA KSBSI, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi FSP Parref, Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit SPTSK SPSI, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan FSP KEP KSPI, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional FKSPN, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Pertambangan dan Energi DPP FPE, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan FSP KEP SPSI, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI, Dewan Pimpinan Buruh Serikat Buruh Merdeka Setiakawan DPB SBM Setiakawan. Tanggal 9 Desember 2019, dialog tentang pengupahan dengan peserta perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973, KSPSI 1973, KSPI, KSBSI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI, Konfederasi Serikat Pekerja Raja Wali Nusantara Indonesia KSPRNI, Konfederasi Serikat Nasional KSN, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional KSPN, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia KSABUMUSI, DPP FTA SBSI KSBSI, Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia FSP Kahutindo, Serikat Pekerja Nasional SPN, Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan SP Farkes SPSI. Kemudian tanggal 16 Desember 2019, dialog tentang hubungan industrial dengan mengundang perwakilan KSPSI pimpinan Andi Gani dan KSPSI pimpinan Yoris Raweai, KSPSI 1973, KSPI, KSPN, KSBSI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, OPSI, dan SPN. Dilanjutkan tanggal 18 Desember 2019,
dialog tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, topik pembahasan PKWT dan outsourcing, upah minimum, PHK dan kompensasi PHK, serta jaminan sosial dengan peserta dari KSPSI, pimpinan Andi Gani dan pimpinan Bapak Yoris Raweyai, KSPSI 1973, KSPI, dan berikutnya KSPSI, KASBI, Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, MPBN KSBDSI, KSPN, Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, Kasarbung Musi, KSN, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia, KSPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, KPBI, dalam kurung Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam kurung KSBSI dan KSPRNI. Kedua, saksi juga hadir dan memimpin dialog dengan unsur praktisi dan akademisi. Tanggal 16 September 2019 di Hotel Horizon Serpong dilakukan dialog dengan anggota Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, P3HKI. Tanggal 14 November 2019 bertempat di Pomelotel Jakarta, dialog dilakukan tentang review regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dari sudut pandang kebijakan publik dengan narasumber Profesor M. Zilal Hamzah, PhD dari FEB Universitas Trisakti, Dr. Eleonora Sofilda, MSI, FEB Universitas Trisakti, dan Dr. Dwini Handayani, FEB Universitas Indonesia. Ketiga, saksi juga menghadiri dan memimpin dialog dengan unsur pengusaha tanggal 10 Desember 2019 di Hotel Mercury Jakarta mengenai kebijakan upah minimum. Saat itu hadir sebagai narasumber Insinyur Sugiharso Safwan, ME, PhD, dan Dr. Dwini Handayani dari Universitas Indonesia. Peserta dialog adalah dari anggota Kadin dan Apindo serta perwakilan beberapa perusahaan. Keempat, dialog dengan unsur tripartit dan akademisi tanggal 20 Desember di Hotel Premier Pasco Padang. Saat hadir dan saya mohon izin mengulangi, saya hadir dan memimpin dialog mengenai pengupahan. Peserta berasal dari perwakilan pemerintah daerah, SPSB, Apindo, dan akademisi. Semua dialog tersebut dimaksudkan untuk menginventarisir lebih mendalami permasalahan hubungan industrial, baik dalam tata pengaturan perundang-undangan maupun dalam tataran implementasinya. Selanjutnya, keterlibatan publik dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan setelah penyerahan surat Presiden kepada DPR RI mengenai RUU Cipta Kerja. Yang mulia, pada tanggal 7 Februari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Tim ini terdiri dari unsur SPSB, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah. Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, maka pada tanggal 11 Februari 2020, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan kick-off meeting tim koordinasi dimaksud. Dalam pertemuan tersebut, saksi hadir dan memimpin bersama Sesmenko bidang perekonomian. Pertemuan menyepakati bahwa akan diadakan pertemuan berikutnya yang membahas mengenai mekanisme dan jadwal kegiatan tim. Kemudian tanggal 13 Februari 2020, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan kedua untuk membahas mekanisme kerja dan jadwal kegiatan tim. Dalam pertemuan tersebut, saksi juga hadir dan menyaksikan sendiri bahwa tim sepakat untuk membentuk kelompok pembahasan substansi ketenagakerjaan menjadi 5 kelompok, yaitu tenaga kerja asing, hubungan kerja dan waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, PHK dan penghargaan lainnya, dan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Dalam pertemuan tersebut, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tidak bersepakat dengan tim dan keluar dari forum pertemuan. Selanjutnya, pada tanggal 18
21 dan 27 Februari 2020, saksi hadir non menyaksikan bahwa tim melakukan pembahasan materi muatan RUU Cipta Kerja khusus ketenagakerjaan secara berkelompok yang membahas pasal demi pasal materi sandingan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan publik yang ketiga, yaitu sebelum pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI. Yang mulia, saksi mengetahui bahwa pada tanggal 24 April 2020, Presiden menyampaikan arahan untuk melakukan pendalaman substansi ketenagakerjaan sebelum dibahas di Panja. Berkaitan dengan hal tersebut, saksi juga mengetahui dan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut. Tanggal 10 Juni 2020 telah dilakukan pertemuan di Kemenko Bidang Polhukam yang dihadiri oleh Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menaker, Mensesnek, Kepala KSP dan pimpinan SPSP dari 14 organisasi. Dalam pertemuan tersebut, peserta rapat sepakat untuk membentuk tim terdiri dari unsur tripartit dan melakukan pembahasan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian tanggal 17 2020, Menteri Ketenagakerjaan berdasarkan surat Menko Bidang Perekonomian nomor KWU-5-M.Ekon-06-2020 diminta untuk melakukan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dengan pimpinan Konfederasi dan Federasi SPSB, Kadin dan Apindo dalam waktu yang diharapkan selesai paling lama 30 hari. Tanggal 3 Juli 2020 sebagai tindak lanjut surat Menko, Menteri Ketenagakerjaan melakukan pertemuan dengan 8 pimpinan SPSB, pimpinan Kadin dan Apindo serta kementerian lembaga terkait dengan hasil sebagai berikut. Membentuk tim pembahas. Terkait pembentukan tim pembahas tersebut, SPSB, Kadin, dan Apindo akan menyampaikan usulan nama-nama yang duduk dalam keanggotaan tim paling lambat tanggal 6 Juli 2020. Materi yang dibahas adalah substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Pembahasan ditargetkan selesai 18 Juli 2020. Apabila belum selesai, target waktu tersebut dapat disesuaikan. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli 2020, SPSB, Kadin, dan Apindo mengirimkan nama-nama anggotanya yang akan duduk dalam tim tripartit. Usulan nama terakhir kami terima tanggal 7 Juli 2020 dengan susunan sebagai berikut. Unsur SPSB terdiri dari Saudara Hermanto Ahmad, Saudara Saiful Anwar, Saudara Al Mansur Ayyubi dari KSPSI, pimpinan Andi Gani, Saudara Bibit Gunawan, Saudara Arnold Sihite, Saudara Helmi Salim dari KSPSI, pimpinan Bapak Yuris Raweyai, Saudara Dedi Hardianto, Saudara Saud Pangaribuan, Saudara Haris Manalu dari KSBSI, Saudara Beni Rusli dari KSPN, Saudara Eko Daryanto dari Kasarbu Musi, Saudara Beta R. Sigit Prakuswa dari FSP PUN, dan Saudara Agus Salim dari FSP Kahutindo. Sedangkan KSPI tidak mengirimkan nama, namun menyatakan akan hadir secara bergantian. SPSB tersebut representasi dari unsur SPSB yang duduk dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Unsur organisasi pengusaha diwakili oleh Kadin dan Apindo, terdiri dari Saudara Anton J. Supik, Saudari Sinta W. Kamdani, Saudara Harijanto, Saudari Mira Maria Nartani, Saudara Alusius Budi Santoso, Saudara Darwoto, Saudara Subhan Gatot, Saudara Dani Haryani, Saudara Gama Ayugatomo, Saudara Susanto Haryono, Saudara Adi Mahfud, Saudara Matius Kardianto, Saudara Gustaf Ewet Matulesi, Saudara Eko Nugroho, dan Saudara Dasep Sudaryanto. Unsur pemerintah diwakili oleh kementerian lembaga terkait. Yang mulia, saksi mengetahui dan melihat bahwa tim tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan telah melakukan pembahasan pasal demi pasal yang ada dalam bab 4 RUU Cipta Kerja. Terdapat 10 materi muatan yang dibahas, yaitu bagian umum
TKA, PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, PHK dan pesangon, sanksi, JKP dan penghargaan lainnya. Semua materi tuntas dibahas dengan hasil pembahasan 2 bagian, yaitu beberapa materi tercapai kesepahaman bersama dan sisanya mendapat masukan sesuai pandangan masing-masing unsur. Kronologis pembahasan tersebut dapat saksi sampaikan sebagai berikut. Tanggal 8 Juli 2020 membahas jadwal dan tata kerja tim. Tanggal 10 Juli 2020 pertemuan dilanjutkan dengan hasil sebagai berikut. Sebagian besar anggota tim sepakat eksistensi tim adalah tim pembahas, bukan tim perunding. Penetapan jadwal pembahasan dan tata kerja tim. Di tengah pertemuan, perwakilan KSPSI Andi Gani yang terdiri dari Saudara Hermanto Ahmad, Saudara Saiful Anwar, dan Saudara Al-Mansur Ayubi, dan perwakilan KSPI yang terdiri dari Saudara Said Iqbal, Saudara Riden, dan Saudara Joko Heriono meninggalkan ruang pembahasan. Pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berlanjut, dimulai dari materi, bagian umum, dan TKA. Kemudian tanggal 11 Juli 2020, tim membahas materi PKWT, dilanjutkan tanggal 13 Juli 2020 membahas materi alih daya dan waktu kerja, waktu istirahat. Tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Juli 2020 membahas pengupahan. Selanjutnya tanggal 17 dan 20 Juli 2020 membahas pesangon dan PHK. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 membahas lanjutan materi PHK dan pesangon serta materi penghargaan lainnya, JKP dan sanksi. Waktu pembahasan yang semula ditargetkan pada tanggal 18 Juli 2020 sesuai kesepakatan tim akhirnya mundur menjadi tanggal 23 Juli 2020. Hal ini karena terdapat beberapa materi yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan tambahan waktu pembahasan. Setelah rangkaian pembahasan tersebut selesai dilaksanakan, saksi juga menyaksikan Menteri Ketenagakerjaan memberikan piagam penghargaan kepada unsur SPSB dan unsur pengusaha sebagai apresiasi atas partisipasi aktif dalam pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan tanggal 30 Juli 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri KSPSI, pimpinan Bapak Yoris Rawayai, KSBSI, KSPNK, Sarbumusi, FSP, Kahutindo, FSP, Bun, Kadin, dan Apindo. Selanjutnya yang mulia, keterlibatan publik yang keempat, yaitu pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI. Yang mulia, pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI, saksi hadir dan mengetahui bahwa pembahasan tersebut dilakukan terbuka untuk umum dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Adapun rincian rapat-rapat panja sebagaimana yang telah disampaikan dan dibacakan dalam keterangan Presiden kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Demikian keterangan saksi ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.